kimia. Ini adalah bagian kimia yang cukup banyak, jadi kita akan bagi dalam beberapa video. Dalam video bagian pertama ini kita akan membahas tentang penyetaraan reaksi redoksnya. Tapi di sini kita tidak membahas tentang bagaimana kalian menentukan bilox dari suatu senyawa, karena sudah dibahas dalam video tentang larutan elektrolit dan reaksi redoks. Jadi bisa kalian lihat di sana, tinggal dicari saja di playlist videonya. Yang pertama, kita akan belajar tentang penyetaraan reaksi redoks dengan cara bilangan oksidasi. Kita langsung masuk saja ke soalnya. Kita diminta menyetarakan reaksi MnO4- tambah Br- menjadi Mn2+ plus Br2. Kita akan menyelesaikan soal ini dalam beberapa tahap. Tahap pertama, kita setarakan unsur yang berubah bilox. Kita lihat di sini Mn, di sini mangan, di sini ada 1, di sini juga ada 1, Br-nya di sini 1 tapi di sini 2. Berarti kita akan rubah itu menjadi MnO4- plus Br-. Di sini harus ada 2, jadi Mn2+ plus Br2. Tahap kedua, tentukan bilox unsur dan senyawa serta perubahannya. Jadi di situ kita punya aturan yang bisa kalian lihat di yang video tentang larutan elektrolit dan redoks. Ini -2 berarti ini -8, ini berarti +7, -1, tapi ada 2 menjadi, jadi kita kalikan, ini +2, ini 0. Berarti perubahannya untuk mangan, dia berubah dari +7 ke +2, berarti ini -5, sedangkan yang ini +2 ke 0, +2. Langkah ketiga, kalikan perubahan biloxnya. Kalikan perubahan bilox dengan senyawa lainnya, maksudnya seperti apa? Jadi kalau di sini ada perubahannya Mn dari kiri ke kanan jadi itu -5, kita ambil angka 5-nya saja dan itu kita berikan ke bromidanya. Berarti di sini ini 5 kali 2. Sedangkan yang +2 di sini kita kalikan ke MnO4- dan Mn-nya. Jadi itu 2MnO4- tambah 10 Br-, lalu yang ini jadi punya 2Mn2+ tambah 5 Br2. Tahap 4, mungkin ini tahap yang paling rumit. Kita tentukan jumlah muatan kiri dan kanan. Kita lalu samakan muatan Untuk menyamakan muatan kita harus melihat kondisinya. Kalau ruas kiri lebih negatif, tambah H+. Kalau sebaliknya, kalau misalkan ruas kanan lebih positif, maka kita tambahkan OH-. Sesuai yang ditambahkan, kalau H+ ini adalah ciri reaksi asam, maka ini berlangsung dalam suasana asam, sedangkan yang ini suasana basa.
sekarang kita lihat yang di atas dari tahap nomor 3. Kita lihat ini minus 1 kali 2 min 2, terus min 10 min 12, lalu ini plus 4. Berarti kita pakai yang ruas kiri lebih negatif, kita tambahkan H plus. Dari min 12 ke plus 4 berarti itu harus ditambah 16. Maka ini 2MnO4 minus 10Br minus tambah 16H plus menjadi 2Mn2 plus 5Br2. Selanjutnya kita lanjutkan ke tahap kelima. Untuk tahap kelima ini kita butuh spasi lebih, jadi kita akan hapus dari yang tahap satunya saja. Jadi untuk yang tahap kelima itu adalah tahap di mana kita menyetarakan atom hidrogen dengan penambahan H2O. Jadi kalau kita lihat dari tahap nomor 4 tadi, kita di sini memunculkan H+, tapi di sebelah kanan tidak ada H+ sama sekali. Maka kita menggunakan penambahan H2O di sebelah kanan. Karena di sini ada 16, berarti kita membutuhkan 8H2O di sebelah kanan. Jadi 2MnO4 minus tambah 10Br minus tambah 16H plus itu menjadi 2Mn2 plus 5Br2 8H2O. Jadi dalam tahap kelima ini kita selanjutnya adalah menentukan, kita cek dulu apakah muatan dan semua atomnya sudah setara. Kalau muatan, ini min 2, min 10, min 12, plus 16, plus 4. Sebelah kiri plus 4, sebelah kanan 2 kali 2, plus 4. Berarti sudah setara. Kita cek mangan. 2Mn, 2Mn, berarti setara. 2 kali 4, 8. Di sini ada 8 oksigen, setara. 10 bromin di sini, 5Br2 di sini. Berarti sudah setara juga. 16, 8 kali 2, 16. Kalau setelah kalian mengecek dan baik muatan maupun jumlah tiap atom itu sudah setara di kiri dan kanan, maka pekerjaan kalian selesai sampai di sini. Berikutnya kita akan masuk ke cara yang kedua, yaitu penyetaraan dengan cara setengah reaksi. Oke, berikutnya cara kedua adalah penyetaraan dengan cara setengah reaksi. Contohnya diberikan di depan, yaitu setarakan reaksi Bi2O3 solid tambah NaOH tambah NaClO menjadi NaBiO3 tambah NaCl tambah H2O. Kalau kalian lihat di sini kita sudah berurusan dengan senyawa semua, tidak seperti tadi yang nomor 1 kita memakai ion dan ada NaOH di situ, jadi pasti reaksinya berjalan dalam suasana basah. Cara setengah reaksi ini adalah cara yang menurut saya lebih nyaman untuk dipakai dan lebih simple. Tapi terserah kalian mau milih cara yang bilox atau cara setengah reaksi. Oke, kita langsung masuk ke bahasannya. Jadi seperti biasa kita akan mulai dalam beberapa tahap lagi. Tahap pertama di setengah reaksi, tuliskan kerangkanya. Kalau di setengah reaksi, seperti namanya setengah reaksi, berarti kita akan menulis dua tahap, reduksi dan oksidasi. Lalu yang perlu kalian lihat adalah spesi yang mengalami reduksi dan oksidasi saja. Jadi untuk yang kalian jangan sampai masukkan semua ini karena terlalu banyak dan terlalu rumit nanti. Tapi kalian cek dulu. Jadi kita cek dulu saja biloxnya. Ini minus 2, berarti minus 6. Berarti B-nya pasti plus 3. Ini plus 1, plus 1, min 1, min 2. Plus 1 berarti itu ClO minus. Itu berarti ini ClO minus itu minus 2.
Cl-nya plus 1. NaBiO3 itu berarti Na plus, BiO3 minus, minus 2, minus 6, plus 5. Lalu NaCl plus 1, min 1. Berarti kita bisa lihat bahwa reaksi yang mengalami reduksi adalah si ClO minus menjadi Cl min. Kalian boleh menuliskan wujudnya di sini, atau kalau guru kalian bolehkan, boleh tidak ditulis dulu juga, harusnya tidak masalah. Lalu untuk oksidasinya berarti kita pakai Bi2O3 solid menjadi NaBi, atau BiO3 nya saja yang kita pakai. Lalu kita lanjut ke tahap 2, setarakan tiap setengah reaksi. Yang pertama kita setarakan adalah kalau misalkan atom selain O dan H, berarti yang di reaksi reduksinya di sebelah kiri Cl, sebelah kanan Cl juga, berarti sudah setara, tidak usah kita apa-apakan. Tapi Bi sebelah kiri ini Bi nya ada 2, di sini Bi nya hanya 1, berarti harus kita setarakan. Jadi 2 BiO3 minus. Baru kita masuk ke setarakan O. Kalau di sebelah yang reduksi berarti ClO dan Cl minus. Sebelah kanan tidak ada O, berarti kita tambahkan H2O. Cl minus aqueous plus H2O. Sedangkan yang bawah itu berarti Bi2O3 solid tambah 3H2O menjadi 2BiO3 liquid. 2BiO3 nya aqueous. Jadi di sini karena ini di sini 3, sedangkan di sini ada 6, kita tambah 3H2O. Selanjutnya kita setarakan H. Berarti kalau yang reduksinya di sini sebelah kanan ada 2, berarti sebelah kiri kita tambahkan 2H plus. 2H plus tambah ClO minus, Cl minus plus H2O. Lalu yang bawah Bi2O3 liquid plus 3H2O liquid. Jadi 2BiO3 berarti kita perlu nambah 6H plus di sini. Lalu yang keempat, setarakan muatan. Ini akan kita gabungkan saja dengan yang 2.3. Kalau kalian lihat di atas yang reduksi, yang ini plus 2, ini minus 1. Maka sedangkan yang di sini juga minus 1. Berarti supaya sama-sama minus 1, kita harus menambahkan 2 elektron di sini. Sedangkan yang di bawah itu ada Bi2O3 nya dan BiO3 minus.
ini minus, berarti di sini ada minus 2 plus 6 berarti plus 4, sedangkan di sebelah kiri tidak ada apa-apa, jadi kita tambahkan 4E. Kita masuk ke tahap 3. Samakan jumlah elektron, selarakan reaksi. Jadi kalau kita lihat di sini ada 2 elektron, sedangkan di sini 4 elektron. Berarti kita perlu yang reaksi 1 harus dikali 2. Reaksi redoksnya yang ini dikali 2, sedangkan yang oksidasi kita kalikan 1. Jadi itu 4H plus tambah 2ClO minus Aqueous plus 4E Cl min 2 plus 2H2O liquid yang oksidasi tetap. Jadi kita langsung tulis aja. Sekarang kalau reaksi ini kita jumlahkan, maka 4 elektron ini bisa kita coret. Lalu untuk yang spesies yang sama tapi jumlahnya berbeda, kita ikutkan ke jumlah yang lebih besar. Jadi kita bisa dapat yang 4H plus di sini sama 6H plus, berarti itu jadi 2H plus di sebelah kanan. Sedangkan yang 3H2O di sini, 2H2O di sini, berarti ikut ke sebelah kiri. Sisa H2O di sini. Wujudnya masing-masing. Lalu yang ini Bi2O3 solid tambah 2ClO minus aqueous. Nah, pada tahap ini kita sudah mendapatkan reaksi yang harusnya sudah setara. Kita cek dulu saja. Bi di sini 2, 3O, 3, 5, 6, O-nya ada 6, H2O, 2H+, lalu yang Cl-nya juga sudah 2. Jadi kalau untuk dalam reaksi suasana asam, tandain dengan H+ ini, harusnya sudah, pekerjaan kita sudah selesai. Tapi harus kita ingat bahwa di atas ini reaksinya ada NaOH. Maka berarti kita membutuhkan tahap tambahan. Kita hapus dulu tahap 1 sampai 2-nya. Tahap 4. Reaksi basa. Ion H+ dihilangkan dengan menambah OH-. OH- ini kita tambahkan di kedua ruas. Jadi kita ambil yang bawah itu saja. Bi2O3 solid tambah 2ClO minus aqueous plus H2O plus, karena di sini ada 2H plus, berarti sebelah kiri dan kanan kita tambah 2 OH-. Ini menjadi 2 Cl- aqueous plus 2 BiO3 minus plus 2H plus 2H-. Sekarang untuk spesies yang ada H+ dan OH- itu akan bergabung menjadi H2O.
Lalu kita selesaikan. Kalau ini ada 2H2O di sebelah kanan, berarti menghilang dengan H2O yang sebelah sini. Jadi sekarang kita punya reaksinya, tambah 2ClO minus aqueous plus 2OH min, jadi 2Cl min aqueous plus 2BiO3 minus. Jangan lupa ini tadi 2H2O dikurangin 1 plus H2O. Lalu kita cek lagi apakah atom dan jumlah muatannya sudah setara. Jadi kalau kalian ingin cepat, kalian cek dari yang tempatnya paling banyak, yaitu oksigen. Di sini 3, 2, 5. 5 tambah 2, 7. 2 kali 3, 6. Tambah 1, 7. Lalu muatan, minus 2. Lalu ini minus 2 juga, minus 4. Ini minus 2, ini minus 2, minus 4. Berarti kita punya reaksi ion yang sudah setara. Lalu khusus yang jenisnya seperti ini, karena ini dari senyawa, maka di tahap tambahan lagi, yaitu tahap 5, reaksi setara keseluruhan. Untuk reaksi setara keseluruhan, kalian hanya perlu mengembalikan ke bagian atas ini dengan memperhatikan yang sudah ada. Jadi B23 ini memang sudah ada. Lalu ClO minus itu punya NaClO. Berarti di sini 2NaClO aqueous, 2OH min dari NaOH. Berarti 2NaOH minus menjadi Cl minus, itu ada di NaCl, 2NaCl aqueous, tambah NaBiO3 di sini ada 2, berarti 2NaBiO3 aqueous dan H2O liquid. Kita cek lagi apakah sudah setara lagi. Tapi kalau misalkan reaksi setara keseluruhan, ya paling gampang kalian lihat dari atom oksigen lagi, atau gunakan yang ion penonton juga boleh. Na di sini 2, 4, 2, 4. Oksigen 3, 2, 5, 7. 2 kali 3, 6, 1, 7. Jadi ini sudah reaksi setara keseluruhan. Jadi ini adalah contoh pengerjaan untuk penyetaraan reaksi cara setengah reaksi. Oke, video bagian pertama tentang penyetaraan reaksi redoks selesai sampai di sini. Nanti kita akan bertemu di reaksi redoks dan elektrokimia bagian kedua. Kita akan latihan 3 soal untuk lebih bisa membuat kalian mengerti bagaimana cara menyetarakan cara yang baik yang cara setengah reaksi maupun cara yang bilox. Tadi di contoh cara yang bilox kita kerjakan dengan suasana asam. Jadi nanti cara biloxnya kita akan lihat kalau dalam suasana basa seperti apa. Lalu kalau yang setengah reaksi, di contoh kita sudah lihat yang kalau misalkan yang basanya seperti apa, nanti kita lihat kalau misalkan reaksinya berjalan dalam suasana asam. Oke, seperti biasa silakan berikan like kalian jika kalian merasa lebih mengerti setelah menonton. Subscribe untuk tahu update-update selanjutnya dan berikan komentar kalian kalau kalian merasa ada yang perlu diperbaiki atau ada yang kurang dari video ini. Terima kasih sudah menonton.